Shalom, mejuah-juah kekelengan di Tuhan, ngawani GBKP Ijapa Pekam ringan. Salam sehat, salam semangat man bandu kerinana. Meriah ukur taibas kesempatan enda banci dengan kajumpa guna raduras morati karena kata dibata. Maka sope denga kita erlajar karena kata dibata sueras bahan PJJ minggu enda si pindo lebih gegeh bagi pemetah ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari arah pertoton. Mari ertoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, sebab ibas kesempatan enda banci dengan kami raduras erlajar karena katandu. Mari Tuhan kam terusi kuasai pusuh perukuran kami, kesasi badia singajari kami, gelah ngasup kami ngangkai katandu, bagepe make kenca di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Kristus Yesus kami ngosikap dengkeh kenca. Amin. Kitab Efesus bindu 4 ayat 1-3 si jadi bahan ogenta ibas minggu enda. Mari si dengkehken kata Tuhan si tersurat ibas kitab Efesus bindu 4 ayat 1-3 bagenda nina. Maka aku si ibas penjara ikirkiteken kudahi-dahin Tuhan mindoman bandu. Geluhlah sueras kecibalndu si inggo ia turken bibata man bandu. Asum tantang nakam idilona guna ngikut Kristus. Meteruk min ukurndu, lemah lembut dengan sabar, olah kam pergelut sapih-sapih kam, arkiteken kekelengan silit ibas kam. Usahakanlah tuhu-tuhu, maka persadandu si ibreken kesah tetap irakut alu enteguh ibas perdamen. Bagenda kata dibatasi jadi bahan ogenta, rasa jadi temata, ibas kita ngorati kata Tuhan, ibas PJJ minggu enda, emekap, geluh ibas kini ulin. Geluh ibas kini ulin. Ya, kekelangan nih Tuhan, keberagaman entah perbedaan, itu bisa menjadi kekayaan dalam kehidupan ini. Tapi kunela beluh kita ngelolasa, keberagaman entah perbedaan itu bisa juga menjadi ancaman di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, Rasul Paulus dalam suratna man perpulungan i Efesus membukakan ini, menjelaskan ini kepada kita semua. Bagaimana pada saat itu jemaat Efesus juga berada dalam kondisi keberagaman, berbeda-beda, baik secara latar belakang maupun juga secara karunia yang mereka miliki berdasarkan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tidak hanya sebatas itu, kondisi jemaat Efesus yang juga pada saat itu berada dalam tekanan situasi masyarakat yang pada umumnya melakukan penyembahan kepada dewa-dewa Yunani, dan khusus pada saat itu ada kuil yang paling besar, kuil Artemis. Ditambah lagi mereka harus patuh taat dengan perintah-perintah kaisar. Otomatis ketakutan mereka ini bisa menjadi ancaman bagi mereka, lemah dalam imannya, sehingga juga bisa menyebabkan perpecahan jemaat pada saat itu. Maka melalui suratnya Rasul Paulus terus memberikan pengajaran, memberikan nasihat man perpulungan Tuhan paksasi uga segelah tetap yang geluh dalam kesatuan roh, kesatuan iman, fokus hanya kepada Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan iajak guna tetap menjagai panggilan yang sudah diberikan kepada mereka. Dan kalau kita lihat teks kita tadi, bagaimana Rasul Paulus mengajak jemaat untuk belajar dari dia. Makana ituri kena status na paksasi, sangana ia i penjara ni nandai ibas ayat sada. Ia i penjara labo perban-erban sada kejahatan, tapi dia di penjara karena ndahi kendahin Tuhan. Rasul Paulus bangga mengatakan bahwa dia adalah tawanan Tuhan. Dalam kondisi di penjara pun Rasul Paulus tetap bisa hidup setia kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kalah ipindo kena man perpulungan Tuhan paksasi, yang mana pada saat itu berada di ambang perpecahan kalau mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi adisi perhatikan kekelengan Tuhan,
Ada 6 pasal kitab Efesus enda, adisi oge kari mulai bindu sada seh bindu telu, enda Rasul Paulus bicara dalam tataran doktrin, ajaran-ajaran baku yang harus dilakukan umat Tuhan. Pemahaman yang diberikan tentang Kristus itu, tentang keselamatan itu. Makanya mulai bindu 4 seh bindu 6, Rasul Paulus sudah bicara tentang tataran praktis, aplikasi, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan untuk menjelaskan, untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Maka ikutkan teksta, Rasul Paulus menekankan bahwa untuk tetap bisa hidup dalam kesatuan roh di dalam Kristus, makanya harus lip biak si bagenda rupana ibas kegeluhan kalak Kristen, anak-anak Tuhan, perpulungan ni Tuhan. Makap nina dari si pertama meteruk min ukurndu. Ya, di tengah-tengah perbedaan kita, di tengah-tengah beragamnya kita, harus ada kerendahan hati. Sehingga kita sanggup menerima orang lain yang tidak sama seperti kita. Dan kita tidak merasa diri kita lebih baik, lebih benar, lebih hebat dari orang lain. Perluna karakter biak meteruk ukur rendah hati. Maka si pedua kan nina lemah lembut. Adis ingat kai nina Yesus ibas Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, kalau lemah lembut itu akan terlihat dari caranya berbicara, caranya merespon, bereaksi atas kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Kalau lemah lembut lah gampang merawa, bahkan tidak suka marah-marah. Dan pada umumnya orang suka dengan orang yang lemah lembut, karena dia pasti punya karakter lebih tenang, bagi biasana. Enda si pedua kan, maka si petelukan kekelengan itu Tuhan, karakter si harus lid ibas kegelun tanah anak Tuhan untuk bisa mencapai kesatuan di dalam Tuhan. Mekap sabar nina, harus sabar. Sabar itu merupakan kunci berhadapan dengan hal-hal atau orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita atau pandangan dengan kita, bahkan ketika orang lain sikapnya tidak seperti yang kita harapkan. Ya, hanya orang sabar yang mampu menghadapi hal-hal seperti itu. Makanya kita perlu sabar. Tanamkan ebas dirita. Segelah ngasup kita ngaloken kai pesi terjadi isekleweta. Gela bagi ukur tape. Bapa nande turang senina seni kelengi kami ibas kelar Kristus Yesus. Maka biak si pempatkan. Karakter keempat yang harus kita miliki. Maka kekelengan. Lid min kekelengan ibas kita segelah kita lah gampang jungut-jungut, lapar gelut. Sebab ngasup kita ngalokan kala uga payelitna, ngasup kita berhadapan dengan orang yang bagaimanapun, itulah kasih. Kasih yang mengajari kita untuk mampu seperti itu. Ya, adilid biak enda kerinana ibas kegeluhenta, meteruk ukurta, lemah lembut kita, sabar kita, jangan lid kekelengan ibas kita. Pasti kita ngasup hidup erdamai di tengah-tengah persekutunta. Tetap teridah kuasa kesasiba dia di tengah-tengah persekutunta. Bagendalah sini maksudkan panggilan kehidupan orang beriman. Panggilan kehidupan anak-anak Tuhan. Jadilah hanya sebatas status kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tapi panggilan itu juga kita hidupi teridah arah kegeluhenta. Ugakin Kristus teridah arah kecibal kegeluhenta, arah biak-biak kegeluhenta. Makap termasuk dinandai bagi siturikan kata di bata iuli-uli kami. Makap lid biak meteruk ukur lemah lembut sabar dengan kekelengan ibas kita. Maka mari kekelengan itu Tuhan cek dan recek kita. Enggo ngelit paling tidak si 4 enda bas kegeluhenta. Adil ngalit, mari mulai genduari nari. Si pindo penampat kesasiba dia guna ngasup ngajari kita tetap meteruk ukur, tetap sabar, tetap lemah lembut rasli kekelengan ibas kita. Segelah tetap tercipta perdamaian, kesatuan di tengah-tengah persekutuan ta. Coba perhatikan dulu. Biasana adilit persoalan di tengah-tengah perpulungan
bahkan akhirnya membawa ke perpecahan, itu pasti di dalamnya tidak ada orang yang rendah hati, tidak ada orang yang sabar, tidak ada orang yang lemah lembut, bahkan lalit kekelengan IJ. Yang ada adalah sombong, tinggi hati, merasa paling benar, merasa paling hebat, pasti perampus, meruntus atena kata waripe, merawat atena kata waripe, mis megelut, entah kaipe iblaskan kalak si deban. Makanya akhirnya persekutuan-persekutuan yang dihuni orang-orang seperti itu biasanya akan membawa persekutuan itu kepada pepercahan. Harapan kita, lalit hal sebagai si terjadi tengah-tengah GBKP si malam enda. Tapi bagi Nina kata di batas sekali enda lah, bahwa ngawani GBKP, ICP kita, ijapa pe kita ringan, kerina kita enda anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, yang selalu lemah lembut, yang selalu sabar dan penuh kasih dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini, terlebih dalam kita membangun persekutuan kita di tengah-tengah gereja ta. Meriah siakap geluh ibas kini ulin. Tetap semangat kita untuk terus berbuat baik dalam kehidupan ini. Alu bage kesatuan di tengah-tengah persekutuan kita tetap terjaga. Rasi paling utama gelar di bata tetap termulia. Enda kata di bata si banci pesah kami erguna man banta mari ertoto kita. Bujur Tuhan ngoyalokan kami katandu sekali enda. Singingatkan kami gelah tetap nggeluh ibas kini ulin. Emakap enda alu kami tetap meteruk ukur, lemah lembut, sabar dengan dem alu kekelengan ibas kami dalani kegeluhan kami, khususnya di tengah-tengah persekutuan kami. Kam Tuhan tetap singajari kami segelah kata nu enda lah terjang teori saja, tapi Petra aplikasikan kami segedang-gedang kegeluhan kami sehingga tercipta kesatuan persatuan di tengah-tengah gereja-gereja kami, khususnya GBKP enda. Maka kam Tuhan si pepankan kata nu enda ibas gelar Kristus Yesus kami artoto. Amin. Berjuah-juah kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka PJJ Minggu Sirah. Mari tetap si jaga kesehatan ta, tetap semangat melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus si masu-masu.